Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan membahas mengenai pengertian kesehatan olahraga dan lingkup kesehatan olahraga. Yang pertama, pengertian kesehatan olahraga. Olahraga kesehatan adalah sekumpulan ilmu-ilmu yang membahas segala permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan olahraga. Contohnya, seorang atlet yang mengalami cedera saat olahraga. Nah, di sini peran ilmu kesehatan olahraga sangatlah penting, misalnya bagaimana cara penanggulangannya. Artinya, lingkup kesehatan olahraga erat kaitannya dengan ilmu kedokteran yang bertujuan memelihara kesehatan atlet. Kedua, olahraga merupakan aktivitas jasmani yang disertai dengan terencana, terstruktur, dan sistematis. Jadi, setiap orang pasti ingin memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Tentu saja, olahraga merupakan hal yang paling penting jika ingin mendapatkan semua itu. Olahraga yang teratur, terstruktur, dan sistematis merupakan solusi yang tepat. Olahraga menurut para ahli. Olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang untuk tujuan meningkatkan kesehatan. Contohnya, seorang yang ingin agar dirinya bisa melakukan aktivitas jasmani roll depan atau roll belakang. Tentunya, dia harus melakukan atau berlatih gerakan yang bisa membuatnya lincah, yaitu dengan cara melakukan gerakan-gerakan tersebut berulang kali sampai bisa. Jadi, berolahraga pada hakikatnya adalah aktivitas otot-otot besar yang menggunakan energi tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup. Pada pengertian umum tersebut, jelas disebutkan, tidak hanya terencana dan terstruktur, namun olahraga memiliki tujuan dan fungsi yang jelas. Pengertian olahraga secara umum yaitu proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmani dan rohani seseorang. Jasmani dan rohani dalam diri kita dapat dibina dengan cara berolahraga dalam bentuk permainan, perlombaan, pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh reaksi, kemenangan, dan prestasi. Dengan olahraga, kita dapat membina dan mengembangkan potensi jasmani kita yang intensif untuk memperoleh reaksi, kemenangan, dan prestasi. Di samping itu, hal penting yang lain adalah berolahraga melibatkan perasaan riang dan hati gembira saat melakukan gerakannya. Dalam melakukan gerakan-gerakan olahraga, hati dan perasaan kita akan menjadi senang dan gembira. Tidak hanya fisik yang menjadi bugar, namun kondisi psikis dan kejiwaan pun akan menjadi sehat. Nah, dalam berolahraga, tidak hanya fisik yang akan menjadi bugar, tapi kejiwaan dan psikis kita pun akan menjadi sehat. Ada 3 bagian penting yang meliputi ruang lingkup kesehatan olahraga, yang itu yang paling pertama, aspek jasmani. Pada aspek jasmani, lingkungan kesehatan olahraga ini sangat jelas berperan karena aspek ini adalah awal dari segala bentuk pembinaan. Dan dari aspek jasmani, seorang pelatih atau guru bisa menganalisa anatomi tubuh sehingga pelatih atau guru bisa mendapat perkembangan atlet secara kecabangannya. Lingkup kesehatan olahraga juga tidak akan lepas dari upaya pencegahan seperti pencegahan cedera olahraga yang bisa dianalisa atau diupaya penyembuhan cedera melalui metode meses. Dari penjelasan di atas bahwa kita ketahui bahwa aspek jasmani ini adalah awal dari segala bentuk untuk pembinaan seorang atlet. Dari aspek jasmani juga seorang pelatih atau guru bisa menganalisa anatomi tubuh sehingga pelatih atau guru bisa mendapat perkembangan atlet secara kecabangannya. Lingkup kesehatan olahraga ini juga tidak akan lepas dari pencegahan seperti cedera olahraga. Untuk dianalisa untuk penyembuhan cedera ini melalui metode meses. Ada 2 aspek yang ingin saya sampaikan. Saya akan menjelaskan semuanya, dan di sini kita akan melihat satu persatu tentang aspek ini. Aspek yang pertama ialah aspek rohani dan sosial. Pada aspek ini sangat erat kaitannya dengan faktor keyakinan diri,
hal ini berkaitan juga dengan psikologi olahraga, pedagogi olahraga, dan sosiologi olahraga. Dalam aspek rohani, ini berhubungan dengan iman dan keyakinan seseorang. Ketika kalau ia mau melakukan berolahraga, ia harus melakukannya dengan keyakinan diri, melakukannya dengan ketulusan hati. Dan dalam aspek sosial, itu sebenarnya di dalam berolahraga, terutama berkelompok, di situ dibentuk kekuatan dalam suatu tim. Misalnya berkomunikasi, di situ akan timbul kekuatan dan di situ bisa muncul sebuah hubungan antara individu dan kelompok. Melalui proses inilah yang akan terjalin antara hubungan manusia satu dengan yang lain. Kaitan dengan psikologi olahraga berarti berbicara tentang kedisiplinan waktu, mental, dan pikiran dan perilaku seseorang. Misalnya dalam suatu pertandingan bola, tentu di situ ada berbagai tim-tim. Di situ ada aturan-aturan dalam disiplin waktu dalam pertandingan yang berlangsung. Kaitan dengan pedagogi olahraga berarti berbicara tentang kepemimpinan atau memimpin dalam melakukan olahraga. Misalnya seseorang guru memberikan penjelasan materi dan juga memberikan praktik kepada murid-muridnya. Di situ guru akan berusaha dengan berbagai cara untuk bisa mengatur proses pembelajaran yang sedang berlangsung dengan baik. Kaitan dengan sosiologi olahraga berarti berinteraksi antara murid-murid dan guru dalam menjalankan proses pembelajaran. Yang kedua, aspek lingkungan. Aspek ini sangat berpengaruh tentang perkembangan atlet. Lingkup kesehatan olahraga sangat berhubungan dengan aspek lingkungan. Aspek ini bisa memunculkan dalam diri atlet ketika dia terserang oleh lingkungannya. Aspek lingkungan yaitu kita bisa dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak buruk dalam lingkungan tersebut. Misalnya terserang pada diri atlet, itu perlu atlet memiliki cara sendiri untuk bisa terhindar dari serangan penyakit atau serangan virus yang ada. Terima kasih.